Oke, shalom teman-teman semua. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Oke, yuk teman-teman, hari ini dimanapun kau berada, siapkan dirimu, siapkan sikap kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, membangun hubungan yang intim sama Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu teman-teman semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari demi hari yang kami boleh lewati, semuanya baik, semua indah Tuhan. Walaupun mungkin kami melewati masa sulit Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan. Dalam masa sulit Tuhan selalu janji, Tuhan gak pernah tinggalin kami. Biar hari ini kami terus mau berjalan Tuhan, mengandalkan Engkau Allah Roh Kudus. Belajar Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Amin. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu. Amin. Yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Kami nyatakan Engkau, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah
di setiap mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Kami bangga Tuhan jadi anak-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami janji Tuhan, Engkau yang kami sembah. Seumur hidup kami hanya Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah Bapa kami. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Hinaralabaya syakanaralambu, kami menyembah-Mu, Kau Bapa yang baik. Uriaralabaya syakaralabaya lalabaya lalabaya lalabu, ikaralabaya sandi. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, bawa syukur, bawa sembah kami. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan berbuat. Ini janji kami. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Mari buka hatimu teman-teman, percayalah saat kau buka hati, hadirat Tuhan memenuhimu. Oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kami rindu Engkau. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Iralamaya syakana lalabaya 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 rabarabaya si Uriana lalabaya syakana lalabaya lalabalabalabalabalaba Ikaralabaya syandara lambo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengalir. Haleluya.
menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu sama Tuhan lebih lagi ya Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu Yesus. Dia Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Bapa kami yang baik, bicara sama kami ya Tuhan hari ini. Saat ini kami mau kasih telinga rohani kami seluruh Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh kami yang sudah Kau percayakan Tuhan, hari ini untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Bicara sama kami ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan, yang selama ini masih terselubung dalam hidup kami ya Bapa. Oleh firman-Mu itu yang membukakan Tuhan setiap kami, bahkan tidak hanya membukakan tapi itu boleh melepaskan Tuhan, membebaskan setiap belenggu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Bicara Tuhan sama kami, dalam nama Yesus, amin, amin. Puji Tuhan teman-teman, saya percaya setiap kita sangat menikmati hadirat Tuhan, amin. Oke teman-teman, hari ini kita mau sharing satu hal ya. Kita mau belajar tentang cara pandang Tuhan ya. Cara pandang Tuhan. Hari-hari ini juga Bapak Gembala rohani kita ya ngajarin kita, ingetin kita satu ayat. Kita langsung buka yuk teman-teman ya. Di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, satu hal teman-teman yang kita mesti ngerti, kita udah jadi anak Tuhan, amin. Mungkin hari ini mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Ayo kita belajar, kita buka hati bahwa di dalam Tuhan, waktu seseorang sudah mengakui Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, dia ada di dalam Tuhan. Dia mati dalam dosanya, tapi dia dibangkitkan dalam Kristus. Jadi ada dua kehidupan ya. Yang pertama dia mati dalam dosa, dan di saat yang bersamaan dia dibangkitkan bersama Kristus. Dan waktu anak Tuhan ini dibangkitkan di dalam Kristus ya, jadi ada kehidupan yang baru yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Di situ Tuhan mulai ngajarin kita ya, untuk kita ini jadi manusia, jadi pribadi yang mencari perkara yang di atas. Di sini dikatakan bahwa carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada di situ dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, di sini dengan sangat spesifik teman-teman ya. Jadi rupanya Tuhan itu mau kita jadi pribadi yang mencari perkara yang di atas. Nanti kita akan belajar bagaimana aplikasinya. Dan yang kedua adalah Tuhan bilang pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ya. Sepertinya ayat ini kalimatnya jelas teman-teman ya. Pikirkanlah perkara yang ada di atas, yaitu dikatakan tadi di ayat yang ke-1, di mana Kristus ada dan bukan yang di bumi. Tuhan tidak mau dengan jelas bilang, Tuhan nggak mau kita memikirkan semua perkara yang di bumi. Tapi bukan berarti kita berhenti sekolah, kita berhenti bekerja ya dan sebagainya. Nanti kita akan belajar lebih lagi. Nah teman-teman, Tuhan mau kita belajar mencari dan memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Artinya di mana ada Tuhan di situ. Ya teman-teman ya, artinya di mana ada Tuhan di situ. Jadi apapun yang kita lakukan teman-teman sudah selayaknya. Pertama tadi saya katakan, waktu kita terima Tuhan, kita dibangkitkan di dalam Tuhan. Artinya kita belajar sebenarnya kita ini menanggalkan dosa, kita bahkan tidak hidup dalam dosa lagi teman-teman. Makanya Tuhan bilang cari perkara di atas di mana ada Kristus. Di mana Kristus ada, dikatakan, kalau saya boleh terjemahkan, di mana ada Tuhan di situ. Kalau teman-teman sekolah, teman-teman kerja, teman-teman kuliah, lakukanlah semua itu. Tapi kita harus pastikan terus ada hadirat Tuhan di situ. Bagaimana caranya? Tentu dari hidup kita secara pribadi.
Hari ini My Room boleh kita buat ya bersama tim My Room. Salah satunya adalah menolong kita dalam saat teduh, bangun hubungan pribadi yang intim sama Tuhan. Waktu kita intim sama Tuhan, kita jadi pribadi yang membawa hadirat Tuhan kemana-mana ya. Bukan saja untuk orang lain lihat, tapi pertama adalah untuk diri kita. Saat kita belajar, kita ingat ada hadirat Tuhan dalam hidup saya. Sehingga kita tidak memikirkan perkara yang di bumi, tidak memikirkan kecenderungan untuk buat dosa. Tapi karena kita ingat ada Tuhan dalam hidup kita, kita selalu memikirkan perkara yang di atas, di mana ada Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan. Contoh, kalau kita belajar, waktu kita mulai mempraktekkan hal ini, kita pasti akan memilih kita belajar sungguh-sungguh dibanding kita nyontek. Kita nyontek adalah aplikasi di mana kita memikirkan sesuatu yang ada di bumi. Ya, yang ada di bumi, jalan pintas nyontek aja. Tapi waktu kita sadar sebagai pelajar, sebagai ya yang sekolah, yang di kampus, yang kerja juga tidak berbuat curang, kita sadar ada hadirat Tuhan, pasti kita memikirkan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Nah, teman-teman, memikirkan tidak cuma berpikir ya, oh saya sudah berpikir gitu, ya sudah selesai. Tidak, teman-teman. Tapi saya percaya bahwa memikirkan yang Tuhan mau itu adalah memikirkan perkara, bukan hanya saja memikirkan, tapi kita belajar yang namanya merenungkan, teman-teman. Terus direnungkan sampai kita paham dan mengerti. Waktu kita paham dan mengerti, kita baru bisa melakukannya. Ya, jadi kita memikirkan, kita sadar kita ini di dalam Tuhan, kita disuruh mencari dan memikirkan, merenungkan sampai paham, sampai ngerti, dan kita akan belajar melakukannya. Nah, teman-teman ya, dan soal memikirkan ini, nah ini yang saya mau bahas. Memikirkan ini adalah bicara tentang cara pandang kita, teman-teman. Cara pandang kita. Nah, cara pandang kita ini sayang sekali jujur sangat terbatas, teman-teman. Sangat-sangat terbatas. Makanya Tuhan mengajarkan kita ini terus di dalam Tuhan, kita tuh diperbaharui akal budi kita. Hanya bisa itu di dalam Tuhan saja. Nah, hari ini saya mau kasih contoh satu peristiwa ya. Kita buka di Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Lukas 11 ayat 27 sampai 28 saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau," yaitu Yesus, "dan susu yang telah menyusui engkau." Ya, ini dimaksudkan adalah bahagia sekali nih ibu nih yang sudah terpilih untuk melahirkan Tuhan Yesus ya. Lalu ayat 28, tetapi ia, yaitu Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, ini cuma 2 ayat saja teman-teman, tapi dari 2 ayat ini terus terang Tuhan ajarin saya pribadi satu hal gini. Di ayat 27 dikatakan ketika Yesus masih bicara, berserulah seorang perempuan ya. Perempuan berarti seorang manusia nih teman-teman ya. Dia dari antara orang banyak dan berkata sama Yesus gini, "Bahagia sekali ibu yang telah mengandung engkau," gitu ya. Dan susu yang telah menyusui engkau. Mungkin maksud perempuan ini karena dia sebagai seorang perempuan juga teman-teman, mungkin dia merasa aduh ini beruntung sekali Ibu Maria yang dipilih Allah Bapa untuk melahirkan Tuhan Yesus ya secara jasmani saat itu ke dalam dunia ini. Bahagia banget, mungkin perempuan ini sangat terkagum-kagum sama pribadi Tuhan Yesus saat itu. Sehingga dia jadi berpikir, wah kalau saya jadi ibunya kayaknya beruntung sekali saya. Saya jadi ibu yang paling bahagia, dikatakan seperti itu. Nah, gambaran kalimat ini teman-teman adalah gambaran di mana keterbatasan manusia dalam menilai ya, keterbatasan manusia dalam berpikir, sekalipun itu baik ya. Saya percaya pendapat dari seorang perempuan ini tidak ada yang salah ya. Berbahagia sekali ibumu gitu ya, kurang lebih itu baik, tidak ada masalah, itu bukan satu hal yang buruk. Nah, tapi teman-teman yang perlu kita sadari adalah teman-teman, sebaiknya cara pandang kita, tetap kita ini adalah seorang manusia yang punya cara pandang yang terbatas, sangat terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di dalam pandangan kita, ya.
ada dalam pandangan kita ya. Saya jadi teringat kisah waktu Daud dipilih menjadi seorang raja. Waktu itu Nabi Samuel bilang rasanya nggak mungkin, Daud kecil, Daud masih kecil saat itu, maksudnya Daud masih muda, Daud juga bukan dari background seorang prajurit ya, sedangkan kakak-kakaknya Daud wah prajurit yang gagah perkasa, dari tinggi badan saja sudah tinggi sekali. Tapi saat itu kalau kita ingat di ayat yang sangat terkenal itu, teman-teman, dikatakan gini, Tuhan bilang sama Nabi Samuel bahwa aku, kata Tuhan, tidak melihat apa yang dipandang manusia, tapi Tuhan melihat ke dalam hati. Nah, inilah perbedaan antara kita sama Tuhan. Ya, sehebat-hebatnya kita menilai seseorang, kita tidak bisa menilai apa yang ada di dalam hati seseorang ya. Nah, kita tadi bicara soal cara pandang. Ini bedanya kita sama Tuhan ya. Jadi Tuhan adalah Sang Maha yang bisa menilai, melihat segala sesuatu. Ya, manusia tentu boleh menilai, tentu punya pandangan, tapi terbatas. Tapi ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yaitu Yesus berkata, perhatikan, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman. Jadi rupanya Tuhan punya cara pandang sendiri gitu. Oke, seorang ibu ini bahagia karena dipilih untuk melahirkan Tuhan Yesus secara jasmani saat itu. Tapi Tuhan punya cara pandang sendiri, yaitu bahwa yang berbahagia, yang jauh lebih bahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Inilah cara pandang Tuhan, teman-teman. Dan ini adalah salah satu bagaimana Tuhan ngajarin kita soal perkara-perkara yang ada di atas. Salah satunya, teman-teman, mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Setelah itu kita melakukannya, teman-teman. Nah, kita boleh perhatikan, rupanya cara pandang Tuhan itu, teman-teman, selalu sifatnya yang mendatangkan kekekalan. Semua yang jasmani buat Tuhan itu ya secara jasmani, secara sementara saja. Secara sementara. Tapi Tuhan mau kita ini menjadi pribadi yang melatih diri kita, punya cara pandang, punya cara berpikir seperti bagaimana Tuhan berpikir. Karena Tuhan berpikir segala suatu penilaian Tuhan pasti mendatangkan kekekalan. Sifatnya kekal. Sifatnya pasti kekal, gak mungkin hanya sementara. Gak mungkin Tuhan itu kasih kita bahagia yang sementara saja. Dia mau kita bahagia secara kekal, teman-teman. Bagaimana bahagia secara kekal? Yaitu waktu kita tahu firman Tuhan dalam hidup kita, kita jadi anak Tuhan, anak muda yang memelihara Tuhan dalam hidup kita, memelihara firman Tuhan. Tuhan seperti mau ngomong, nak, kamu gak usah cari bahagia di luar sana. Ya, bagi kalau cara bahagia yang salah ya teman-teman. Tapi teman-teman, hari ini apapun kondisimu, hari ini kita diingetin, ayo cari bahagia dalam Tuhan. Ini baru soal bahagia teman-teman ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu punya sudut pandang yang tidak terbatas. Kita terbatas. Tapi ingat teman-teman, kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Saya percaya Tuhan pasti mau kita seperti Tuhan Yesus ya. Artinya Tuhan mau kita belajar dari Tuhan bagaimana kita berpikir dan kita memandang sesuatu, karena itu menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan. Tadi yang pertama, cara pandang Tuhan sifatnya selalu mendatangkan kekekalan dalam hidup kita. Yang kedua, cara pandang Tuhan itu selalu lebih penting ya, selalu lebih penting dibanding cara pandang kita. Ya, jadi saya berharap teman-teman cara pandang kita ini tidak jadi nomor satu dalam hidup kita. Nah, teman-teman, ayo hari ini kita belajar, teman-teman. Kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar yang satu, mencari dan memikirkan perkara yang ada di atas, di mana Tuhan Yesus ada. Hari ini, mulai dari saat ini kita berkomitmen, kita mau bangun hubungan intim sama Tuhan. Kita mengizinkan telinga rohani kita dengar apa kata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yuk teman-teman, kita tundukkan kepala kita. Kita doa yuk sama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau janji, kami mau memberi telinga rohani kami,
pikiran kami Tuhan, untuk kami diasah oleh firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh terus Tuhan jadi pribadi yang mengerti bagaimana kami mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Terus ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus. Engkau menolong Tuhan setiap kami, teman-teman kami Tuhan Yesus, Engkau menolong apapun pergumulan kami tempat ini Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Dan ajari kami Tuhan bagaimana cara pandang-Mu Tuhan atas setiap masalah kami Tuhan, sehingga kami jadi lebih dewasa terus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Thank you teman-teman semua. Jangan lupa kita ketemu di My Room minggu depan. Tuhan Yesus berkati.